Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada bapaknya, itu saja ya. Sebelum kita ke acara pokok, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Perlu kita ketahui bahwa aset sekolah itu tidak hanya uang, ibu-ibu ya. Aset sekolah itu tidak hanya dana bos. Jadi jangan sampai gara-gara dana bos nggak ada, karena nggak kawin atau macam-macam ceritanya akhirnya menghambat kegiatan kita. Karena kita akan mengadakan rencananya, kita akan mengadakan market day hari Selasa, kira 10 Oktober, 2 hari lagi. Nah, sebelum ke situ Bapak Ibu, ada baiknya kita perlu mengetahui apa saja sebenarnya aset-aset yang bisa kita lakukan, aset-aset yang bisa kita gunakan untuk tujuan pembelajaran, termasuk tujuan pendidikan di sekolah ini. Kalau tujuan pendidikan berarti termasuk kegiatan-kegiatannya di dalam. Yang pertama aset manusia. Aset manusia itu kita sebagai guru, dan kemudian juga manusia yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Ya, kalau misalnya ada di lingkungan sekolah kita itu sebenarnya aset juga bagi kita, karena kebetulan ada. Jadi aset manusianya memang hanya kita dan orang-orang masyarakat di sekitar sini. Kemudian yang kedua aset sosial. Sosial ini yang maksudnya itu adalah organisasi sosial yang bisa kita pergunakan untuk seluas-luasnya untuk tujuan pendidikan di sekolah kita itu. Seperti itu misalnya organisasi atau bangun Harajau. Sering yang kita pakai itu kan Bapak Ibu, kalau misalnya ada acara-acara maulid, karena maunya itu dipanggil diundang itu kan. Nah, kemudian atau bangun ini juga bermanfaat bagi kita kalau misalnya kita ada masalah-masalah di luar sekolah, kemudian mereka bisa menjadi penengah ketika masalah ini berhubungan dengan masyarakat di lingkungan sekitar ini. Seperti itu. Kemudian aset politik. Kalau politik ini berhubungan dengan kewenangan kepala sekolah. Kewenangan kepala sekolah dalam hal misalnya apa yang kita perlukan. Misalnya kemarin kita ada dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk penyuluhan mengenai pengamanan kebakaran. Nah, kenapa mereka bisa datang kemari tanpa ada uang transport mereka? Itu karena ada kewenangan kepala sekolah kita mengadakan lobby dengan mereka, akhirnya mereka pun datang juga seperti itu. Artinya kepala sekolah memang memiliki aset politik namanya yang bisa kita manfaatkan untuk kewenangannya dalam hal apa yang kita perlukan di sini. Seperti itu. Kemudian aset lingkungan atau aset alam, misal ini sungai ini di belakang kita, itu termasuk aset kita sudah, cuma selama kita nggak pernah kita pergunakan. Untuk apa ini sungai? Barangkali bisa kita gunakan untuk sumber pembelajaran kita. Mungkin ada yang berhubungan dengan kalau dulu ada IPS materinya mengenai sungai, sekarang nggak ada lagi. Mungkin pada saat itu bisa kita pakai di sana. Atau mungkin IPA dalam hal materi ekosistem, bisa anak-anak dibawa ke sana. Sebenarnya sungai itu termasuk aset kita juga yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Jadi tidak hanya dulu kita harus dalam kelas, tidak apa-apa. Itu lingkungan alam. Ada lapangan sepak bola. Ini juga boleh kita manfaatkan untuk pembelajaran, tidak hanya dalam untuk tempat olahraga saja, tapi yang sesuai lah dengan materi kita. Kita boleh bawa anak-anak ke sana. Atau ketika kita akan melakukan acara-acara di sini kurang luas, barangkali di sana luas, boleh kan kita pakai itu. Nah itu termasuk sebenarnya aset kita, aset sekolah kita, lingkungan alam. Kemudian ada lapangan futsal juga di dekat kita. Masih ada ya? Masih. Nggak ada lagi tuh, ada lagi ya. Ada kafe dekat kita. Sebenarnya kafe itu juga termasuk aset untuk kita. Itu apa? Ya kita punya kalau kantin sebenarnya ya kan. Kan sehari-hari kita bisa makan. Termasuk juga itu sebenarnya masuk sekolah kita. Ketika kita kepengen misalnya bawa anak untuk hiburan, untuk nggak tahu makan bersama dalam acara perayaan hari apa gitu, boleh nggak usah, itu sebenarnya aset kita juga. Ya. Kemudian aset fisik ya berhubungan
sekolah-sekolah kita ini. Kalau ada misalnya guru-guru di dekat sekolah kita yang bisa kita pergunakan pun sebenarnya itu juga termasuk aset sekolah kita. Kemudian yang terakhir, aset agama dan kebudayaan ini termasuk misalnya kalau kebudayaan dodol, kan ada di sana pembuatan dodol di daerah Pamekasan. Kemudian pabrik salak ini bisa kita bawa anak-anak untuk outing kelas, istilahnya belajar di luar, melihat sendiri pembuatan dodol seperti itu. Karena kita ingin mengangkat kearifan lokal dari Padang Sidimpuan ini, kita bawa mereka ke sana, itu kebudayaan. Kalau agama berhubungan dengan misalnya tempat ibadah kita tidak memenuhi kita untuk melakukan ibadah di sana dengan bawa anak-anak kami kekecilan, barangkali kita bisa bawa ke masjid-masjid dekat sekitar sini. Itu sebenarnya aset sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, yang mau saya tekankan di sini adalah sebenarnya jangan sampai setiap kegiatan-kegiatan kita itu terjangkau hanya gara-gara ngadomi. Harusnya sikap kita adalah sikap positif. Positif terhadap segala hal yang ada di sekolah ini. Aset-aset yang ada itulah kita manfaatkan, Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara maulid terjadi, gara-gara nggak ada ini. Yang ada lah yang bisa kita manfaatkan. Ada lagi namanya aset finansial. Aset finansial ini pula dana bos untuk biaya operasional.